Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Chandra Wulan, NIM 56 dari kelas B. Saya akan membahas komoditas nanas. Komoditas nanas ini saya bahas dalam lingkup pasar di daerah Kediri. Pembahasan saya kali ini saya akan membahas 4 subtema besarnya. Yang pertama adalah pendekatan komoditas, yang kedua adalah pendekatan kelembagaan, yang ketiga adalah pendekatan fungsional, yang keempat adalah pendekatan SCP, yaitu struktur, conduct, performance, market. Yang pertama saya bahas adalah pendekatan komoditas. Komoditas yang saya pilih adalah nanas. 1. Karakteristik komoditas. Nanas merupakan salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Hal ini mengacu pada jumlah produksi buah nanas yang tinggi dibandingkan dengan jenis buah tropika lain di Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi permintaan. Tingkat produksi nanas yang tinggi menjadikan nanas memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan menjadi komoditi ekspor. Potensi ekspor nanas cukup besar. Indonesia termasuk 3 negara terbesar dalam eksportir nanas. Yang ketiga yaitu kondisi penawaran. Volume peningkatan ekspor nanas di Indonesia terjadi hingga tahun 2015. Di tahun 2014 mengalami peningkatan hingga 18.219.000 ton atau sekitar 10,46%, dan tahun 2015 sebesar 1.630.000 atau sekitar 0,84%. Peningkatan produk nanas di Indonesia setiap tahunnya ini didukung dengan adanya peningkatan volume ekspor, berkontribusi pada penurunan impor komoditas nanas di Indonesia. Kemudian adalah pendekatan kelembagaan. Di sini lembaga yang berperan dalam suatu pemasaran nanas adalah yang pertama petani. Di sini petani sebagai produsen nanas. Yang kedua adalah pedagang pengepul, kemudian pedagang pengecer, lalu kemudian koperasi dan konsumen. Pendekatan fungsional. Di sini ada 3 sub materi yang akan saya sampaikan dalam pendekatan fungsional. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Adanya peningkatan perubahan harga menunjukkan adanya ketidakseimbangan harga, baik harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Di sini petani tidak menjual barangnya itu dengan meraih keuntungan yang lebih besar, karena petani di sini tidak melakukan apapun pada komoditasnya, misalkan pengupasan atau bagaimana. Di sini petani itu langsung menjual buah nanas tersebut kepada konsumen ataupun kepada tengkulak dengan harga yang sama. Misalkan di sini petani itu menjual kepada konsumen seharga 5.000. Ketika dia juga dibeli oleh tengkulak juga harganya 5.000 karena tidak ada perlakuan apapun terhadap komoditas tersebut. Kemudian fungsi fisik. Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo. Koperasi ini membantu dalam pemasaran nanas di Kecamatan Ngancar, Kediri, dengan harapan petani dapat memperoleh harga yang tinggi. Di sini koperasi membantu dalam penjualan komoditas nanas dengan harga yang lebih tinggi, tapi dengan syarat ada beberapa komoditas itu masuk dalam kelas, misalnya kelas A, B, dan C. Di sana buahnya disortir lagi, jadi tidak semua buah dijual kepada koperasi Langgeng Mulyo. Di sini Langgeng Mulyo itu melakukan fungsi kayak misalnya penyimpanan, pengupasan. Jadi harga yang dijual lagi oleh Langgeng Mulyo itu lebih besar daripada harga yang dijual kepada petani tersebut, dijual dari petani tersebut. Kemudian fungsi fasilitas, yaitu 1. Nanas
ini digrading menjadi 3 kelas A, B, dan C seperti yang dilakukan di Koperasi Langgeng Mulyo tersebut. Kemudian 2, tidak dikupas sebelum konsumen membeli. Jadi seperti ini. Petani bisa saja mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga semula, tapi dalam harga tersebut petani itu melakukan fungsi kayak misalnya dia itu tidak mengupas buahnya sebelum ada konsumen. Jadi buahnya itu dibiarkan dalam bentuk tidak kupasan biar masa penyimpanannya itu agak lama. Kemudian kita akan membahas tentang pendekatan SCP, yaitu market structure, terus market conduct, sama market performance. Di market structure ini kita adalah melihat bagaimana struktur pasar tersebut. Terus market conduct, yaitu kita melihat bagaimana perilaku yang terjadi dalam sebuah pasar. Kemudian kita melihat market performance, yaitu kita melihat di mana penampilan dan kinerja suatu pasar tersebut. Saya akan membahas tentang market structure, yaitu 1, berdasarkan karakteristik. 2, nanas baik di tingkat petani maupun lembaga pemasaran tidak dilakukan perubahan bentuk atau produk yang dijual sama, yakni buah nanas. Di sini buah nanas tidak dalam olahan lain, misal kayak seperti selai ataupun dibuat manisan, tapi nanasnya masih dalam bentuk buah segar. Kemudian tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Jumlah penjual yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pembeli, karena pembeli bukan sebagai konsumen akhir, melainkan pedagang lagi yang akan dijual buah tersebut kepada konsumen. Harga ditentukan oleh pembeli, sehingga produsen hanya sebagai pihak penerima harga. Yang ketiga, tingkat diferensiasi produk. Diferensiasi produk dalam pemasaran, yakni buah dibedakan menjadi beberapa mutu berdasarkan ukuran dan kondisi fisiknya, sehingga juga memberikan pengaruh pada tingkat harga jual. Nanas yang bentuknya besar dan orange akan lebih mahal daripada nanas yang bentuknya kecil dan berwarna orange. Kemudian yang nomor 4, yaitu barrier to entry. Hambatan keluar masuk pasar pada pemasaran nanas di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri hampir tidak ada hambatan. Akan tetapi ketika saya ingin keluar pasar itu sangat mudah, karena penjual tersebut tinggal mengganti komoditasnya. Misalnya saya tidak lagi menjual komoditas nanas, akan tetapi saya mengganti komoditas saya sebagai komoditas sayur-sayuran atau tomat atau yang lainnya. Kemudian tingkat pengetahuan pasar. Dari sisi penjual, maka dapat dikatakan bahwa struktur pasar termasuk dalam jenis mendekati persaingan sempurna, karena hampir tidak ada hambatan sama sekali. Kali ini kita membahas tentang market structure. Di sini yaitu 1, market share. Rata-rata nilai market share menunjukkan bahwa pedagang grosir merupakan lembaga pemasaran yang memiliki pangsa pasar terbesar, yakni 0,4288 atau setara dengan 42,88%, yakni menunjuk ke arah pasar oligopsoni. Yang kedua yaitu dari hasil penilaian CR4. Hasil dari analisis CR4 dapat diketahui bahwa struktur pasar di tingkat petani cenderung mengarah pada struktur pasar persaingan sempurna dengan nilai CR4 sebesar 29,90%. Akan tetapi struktur pasar di tingkat pedagang pengecer mengarah pada struktur pasar oligopsoni, konsentrasi sedang dengan nilai CR4 sebesar 33,91%. Sementara struktur pasar di tingkat pedagang grosir mengarah pada struktur pasar oligopsoni, konsentrasi kuat dengan nilai CR4 sebesar 53,48%. Kemudian dari perhitungan IHH, yaitu nilai indeks Herfindahl pada sebuah lembaga pemasaran tersebut kurang dari 1, yang artinya struktur pasar mengarah pada pasar oligopsoni. Market conduct. Di sini perilaku pasar merupakan tingkah laku yang dilakukan
dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran, di mana perilaku menyesuaikan dengan struktur pasar dihadapi oleh lembaga pemasaran tersebut. Pada penelitian ini, untuk mengetahui perilaku pasar terhadap beberapa indikator yang diamati, yakni praktek penentuan harga, sistem pembayaran, kerjasama antar lembaga pemasaran, dan keterpaduan pasar secara vertikal. Pertama, market conduct yang kita bahas yaitu lembaganya, yaitu yang pertama petani. Petani di sini sebagai produsen nanas. Yang kedua adalah pedagang pengepul, yaitu lembaga pemasaran yang menampung hasil usaha tani dari tengkulak-tengkulak desa kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Yang ketiga yaitu pedagang pengecer. Pedagang yang beroperasi di pasar-pasar desa, kecamatan atau kabupaten dengan skala usaha yang umumnya kecil dan secara langsung melayani konsumen. Yang keempat yakni koperasi, yaitu pedagang di mana di sini dapat membayar lebih mahal dari pedagang pengepul. Akan tetapi koperasi menetapkan standar buah yang akan dia beli. Dan yang kelima yaitu konsumen. Di sini konsumen berperan sebagai lembaga pengguna atau pembeli. Market conduct yaitu yang kita bahas kali ini adalah saluran pemasaran. Di Pasar Ngencer daerah Kediri ada 5 saluran, yaitu petani. Saluran pertama yaitu petani, pedagang pengepul desa, pedagang pengecer lokal, kemudian konsumen lokal dan non lokal. Yang kedua yaitu petani, pedagang pengepul desa, pasar induk pari, pedagang pengecer lokal, habis itu konsumen lokal dan non lokal. Kemudian yang saluran 3 yaitu petani, pasar grosir Nerongo, terus pedagang pengecer lokal dan konsumen lokal. Yang keempat yaitu petani, pedagang grosir lokal dan pedagang grosir non lokal. Yang kelima yaitu petani, koperasi Langgeng Mulyo, swalayan Carrefour, kemudian konsumen lokal dan non lokal. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pemasaran dari setiap lembaga pemasaran. Yang pertama yaitu petani. Di sini petani hanya berperan sebagai pembudidaya komoditas nanas. Kemudian pedagang pengepul. Pedagang pengepul ini hanya mengumpulkan buah nanas dari para petani yang kemudian dijual ke pedagang pengecer. Di sini tidak melakukan apapun, hanya melakukan fasilitas atau fungsi-fungsi penyimpanan saja. Kemudian dari pedagang pengecer, dia akan menyortir barangnya, di mana dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menjualnya ke koperasi, dan sisanya akan dijual langsung ke konsumen. Kemudian koperasi, di sini koperasi mendapatkan produk nanas yang bagus. Di sini bisa saja menjual langsung ke konsumen dengan harga yang lebih bagus karena produk yang mereka beli dari pedagang pengecer itu bagus. Kebijakan harga, di sini kebijakan harga masih dimonopoli oleh pengepul dan pedagang eceran. Yang pertama, pengepul sebagai penentu harga. Yang kedua, konsumen sebagai penentu harga. Yang ketiga, pemerintah sebagai penetapan harga minim dan max. Kemudian yang saya bahas adalah market performance. Di sini saluran 1 yaitu petani. Harga yang dijual dari petani adalah 3.500. Kemudian harga dari pengepul yaitu 3.500 dengan biaya-biaya lainnya dengan keuntungan 967,20. Kemudian pedagang pengecer yaitu 4.500 dengan biaya lainnya, sehingga diketahui bahwa margin pemasaran sebesar 3.000. Kemudian pada saluran 2 yaitu dengan harga di tingkat petani 3.500 dan harga di pedagang pengecer adalah 5.500. Di sini margin pemasaran diketahui adalah sebesar 3.000. Kemudian pada saluran 3 ini harga petani adalah 3.300. Kemudian harga dari pedagang grosir 3.300. Kemudian harga dari pedagang pengecer 4.300. Maka diketahui margin pemasaran sebesar 2.200. Pada saluran 4 di sini petani harganya yaitu 3.300. Pada pedagang grosir adalah 3.300. Kemudian pedagang grosir non lokal 4.500. Kemudian pedagang pengecer 5.500. Maka margin
Pada saluran 5 yaitu petani 4.000, kemudian koperasi 4.000, terus Carrefour yaitu 6.500. Maka margin pemasaran yang didapat yaitu 5.900. Kemudian farmer share, di sini pola pemasaran yaitu ada 5. Yang pertama yaitu harga di tingkat petaninya 3.500. Kemudian pola pemasaran 2 yaitu 3.300. Pada pola pemasaran 3 yaitu 3.300. Pada pola pemasaran 4 yaitu 3.300. Pada pola pemasaran 5 yaitu 4.000. Di sini adalah pemasaran 2, 3, dan 4 yaitu sangat panjang. Maka di sini dikatakan bahwa semakin panjang saluran pemasaran, maka semakin tidak efisiensi pemasaran tersebut. Integrasi pasar. Integrasi vertikal untuk melihat keadaan pasar yang antara pasar lokal, kecamatan, kabupaten, dan pasar provinsi, bahkan pasar nasional. Pasar Cipelang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dengan pasar di Desa Bedali sekitaran 10.000 per kilo. Artinya terintegrasi secara baik. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Saya mengambil dari 2 rujukan. Yang pertama adalah Jurnal Pengembangan Ekonomi, yang kedua adalah hasil skripsi dari Suci Rahayu. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang saya sampaikan dari hasil komoditas nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.